Silakan di-subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Yang video ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian semua, khususnya kalian yang sekarang sedang menyusun skripsi, mahasiswa yang sedang belajar statistika, mahasiswa yang sedang belajar penelitian. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar regresi logistik. Tapi sebelum itu saya akan ulas kembali ya mengenai regresi. Nah, sebetulnya regresi ini digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat, antara variabel independen dan variabel dependen. Itu regresi. Nah, model regresi itu ada dua, ada yang linear, ada yang non-linear. Nah, yang linear ini yang kita sering sebut regresi linear. Ada dua juga, ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Nah, ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, termasuk proses pengolahan data untuk regresi linear sederhana dan berganda. Itu saya sudah ulas semuanya. Nah, lalu kemudian yang kedua ada model regresi non linear. Nah, ini yang disebut dengan regresi logistik. Nah, analisis regresi ini ya, kalau regresi linear dia itu mempunyai variabel terikat yang kontinu, artinya mempunyai skala pengukuran scale atau rasio. Jadi data variabelnya ini memiliki skala pengukuran kontinu. Nah, itu kita gunakan regresi linear. Nah, sementara untuk regresi logistik ini mempunyai variabel terikat atau Y. Ini skala pengukurannya berupa nominal atau kategori. Itu yang logistik. Jadi jika teman-teman mempunyai data variabel Y yang skala pengukurannya nominal atau kategorik lah ya, kita gunakan regresi logistik. Nah, regresi logistik ini kalau saya jelaskan lebih lanjut, dia mempunyai hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Ini tidak mempunyai hubungan yang linear, sehingga kalau kita gunakan metode OLS ini tidak akan cocok karena akan terjadi pelanggaran-pelanggaran asumsi seperti data tidak normal atau dan sebagainya ya. Ini pasti akan jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Jadi metode OLS ini tidak cocok digunakan untuk regresi logistik yang mempunyai variabel terikatnya nominal. Yang kedua, regresi logistik ini digunakan jika variabel Y ini mempunyai skala pengukuran nominal ya, kita bisa sebutkan. Bisa dua kategori atau lebih dari dua kategori, dan juga skala pengukurannya berupa ordinal. Itu regresi logistik. Kemudian kalau variabel X atau variabel bebasnya ini bisa memiliki skala pengukuran kontinu atau kategori. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, tujuannya adalah persamaan yang dibentuk oleh persamaan regresi logistik ini dapat digunakan pertama untuk menghitung peluang. Yang kedua, kita bisa gunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok ya. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, itu tujuan dari regresi logistik. Nah, sekarang jenis-jenis regresi logistik. Regresi logistik ini mempunyai tiga jenis. Yang pertama ada regresi logistik biner. Yang kedua ada regresi logistik multinomial. Yang ketiga ada regresi logistik ordinal. Nah, regresi logistik biner ini mempunyai
dua kategori di variabel y-nya. Jadi variabel terikat y memiliki dua kategori atau disebut kita biner ya, 0 1 0 1 misalnya tidak 0 ya 1. Nah itu logistik biner karena ada bilangan binernya di sana. Kemudian regresi logistik multinomial, ini variabel terikat y-nya ini memiliki lebih dari dua kategori. Itu kita sebut regresi logistik multinomial. Kemudian regresi logistik ordinal. Nah ini jika variabel terikat y-nya ini merupakan data yang berskala ordinal. Nah itu adalah jenis-jenis regresi logistik. Nah mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa mengantarkan teman-teman semua kepada video-video berikutnya yang saya akan jelaskan secara rinci bagaimana pengolahan regresi logistik, entah itu biner, multinomial atau ordinal, yang akan diperinci lagi dengan menggunakan software SPSS. Nah, ini dulu dipahami konsep dasarnya. Jika ini dipahami, lalu bisa ikut ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.